Salam pemirsa, puji Tuhan, kami sangat bersuka cita boleh bertemu lagi dengan para sahabat pemirsa dimanapun saja berada. Sudah ada para panelis kita, pada hari ini ada Pak Fajar, apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan Pak Darwis, Shalom bagi pelajar Alkitab yang ingin rindu untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Salam untuk semuanya. Baik Pak Fajar. Ada Pak Tobing juga, apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, kabar baik Pak Darwis. Demikian juga harapan kita kepada semua pemirsa dimanapun berada, kita semua dipersatukan oleh kasih Tuhan. Amin. Para pemirsa di mana saja kami coba mencatat nama-nama saudara-saudari yang suka memberikan komentar di dalam YouTube maupun Facebook. Kami usahakan mengupdate setiap saat. Dan kalaupun belum tertera namanya, kami mohon maaf, nanti kami akan lanjutkan kembali. Baiklah, kita akan mulai pendalaman Alkitab ini melalui pelajaran Sekolah Sabat dengan berdoa. Kami minta Pak Fajar memimpin dalam doa. Silakan Pak Fajar. Ya, baik. Kita satu dalam doa. Maha besar Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, pujilah namamu Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa. Biarlah pada pagi hari ini kami dapat boleh menyampaikan satu pelajaran yang terbaik, istirahat, hubungan, dan pengampunan yang luar biasa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu dan terang dari surga, supaya kami dapat boleh menyampaikan firman Tuhan, pelajaran ini, kepada seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik para pemirsa, para sahabat semua dimanapun berada, ada topik yang cukup bagus kali ini, yaitu cukup panjang tapi istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Mungkin kita minta Pak Tobing menguraikan sedikit apa yang tercover dalam pelajaran kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Ya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ini pelajaran sangat baik. Tadi judul sudah dibacakan, dan ayat pengantar kita, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kalau ini Kejadian 45 ayat 5. Kalau kita melihat ke pasal ini, pikiran kita terbawa kepada sebuah kisah yang minggu lalu sudah kita bahas juga. Ini masih lanjutan, yaitu mengenai Yusuf. Jadi satu minggu ini Pak Darwis, pelajaran kita sebenarnya, ya kalau tadi dikatakan judulnya istirahat, hubungan, dan penyembuhan, apa ini kira-kira arahnya? Sebenarnya mengarahkan kepada kita bagaimana pentingnya kuasa mengampuni, ya, kuasa mengampuni, melupakan kesalahan orang, karena ternyata nanti kita lihat kalau kita tidak mengampuni, hidup kita tidak istirahat Pak Darwis. Kita memelihara kebencian. Otak kerja terus dengan kebencian kita. Ya, jadi lalu nanti kita akan melihat apakah kalau kita mengampuni, apakah kita artinya membenarkan perilaku orang yang diampuni. Lalu apakah kalau kita mengampuni itu sebaiknya kita harus membangun hubungan kembali dengan orang yang kita ampuni. Lalu pengampunan itu sendiri melepaskan kita dari racun-racun kepahitan, membebaskan kita dari apa? Perbudakan kebencian. Sama seperti pengalaman Yusuf terhadap abang-abangnya, nanti kita bahas tuntas, sama seperti ilustrasi yang disampaikan di pelajaran kita hari ini, bagaimana seorang Joni ya harus masuk penjara 14 tahun Pak Darwis hanya karena dalam tanda petik sebenarnya ini kayak fitnah yang dilakukan oleh Joan. Ya kan, yang dilakukan oleh Joan. Tapi satu waktu begitu Joan tahu bahwa ternyata si Joni bukan tidak bersalah, lalu dia mengusulkan ya bagaimana caranya supaya dia bisa bertemu dengan Joni dan dia ingin minta maaf. Dan luar biasanya Pak Darwis, ya ini pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita. Bayangkan Joni 14 tahun di penjara bukan karena kesalahan, korban fitnah. Yang memfitnah datang minta maaf. Kalau kita mungkin pengen kita pukul itu orang. Pengen kita tonjok itu orang. Ini waktunya saya pukul ini. Saya sudah bebas ini. Tapi luar biasanya Joni, dikatakan Joni hanya membungkuk dan meraih tangan saya. Dan dia menatapku dan berkata,
saya mengampunimu. Aduh, Pak Darwis, luar biasa lapang dadanya, luar biasa belas kasihannya Joni ini kepada Joan. Nah, inilah mungkin menginspirasi kita nanti dalam 1 minggu ini, Pak Darwis, seperti apa sih pelajaran kita yang akan kita pelajari terkait dengan mengampuni. Iya, ini makanya pemikiran timbul, Pak. Tentu pernalah adalah orang yang menyakiti hati kita oleh karena apa begitu. Apa kira-kira kita buat, Pak, agar sakit hati kita ini kepada orang lain dapat kita lupakanlah segera gitu, Pak. Jangan kita pelihara seperti kata Pak Tobing tadi. Aduh, ini seharusnya seandainya Joni ada di sini, Joni yang kita tanya harusnya ya. Ya, jadi iya, karena dia luar biasa bisa seperti itu. Tapi begini Pak Darwis, mengapa kita selalu memelihara sakit hati kita? Karena kita berpikir bahwa semua orang harus kita balas. Lalu kita selalu pikiran kita masih terkait dengan kesalahan yang dia buat. Lalu apa yang kita buat supaya sakit hati kita bisa lupakan segera. Lakukanlah, coba isilah hidup kita dengan hal-hal yang baik. Pikiran kita jangan tertuju ke situ terus. Semakin pikiran kita tertuju ke situ terus, kita semakin diperbudak sama rasa benci kita itu, Pak Darwis. Dan begini lagi, Pak Darwis, ini bahayanya. Kalau misalnya Pak Darwis membuat saya sakit hati, kalau saya tidak bisa melupakan itu, bukan Pak Darwis yang menderita, saya yang menderita, Pak Darwis. Nah, ini yang kita harus ingat. Justru yang tidak mau melupakan sakit hati, yang tidak mau mengampuni, itu yang menderita. Padahal yang bikin sakit hati, misalnya Pak Darwis tadi membuat saya sakit hati, Pak Darwis sudah produktif dengan hidupnya. Lah saya masih berjuang terus dengan kebencian saya dengan Pak Darwis ini. Ya, itu jadi tidak ada guna. Ya, jadi artinya apa? Bagaimana supaya kita lupakan? Sudahlah, ampunilah segera supaya kita sama-sama istirahat hidup kita itu. Ya, begitu Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Tobing. Kita mungkin lanjut terus Pak Tobing. Ini menghadapi masa lalu. Bagaimana ini menghadapi masa lalu? Ini kadang-kadang Pak Tobing suka menghantui. Mungkin Pak Tobing silakan diuraikan. Ya, memang Pak Darwis begini. Banyak orang yang berjuang dengan masa lalu. Apalagi artinya gini, berjuang dalam arti mengatasi kebencian, mengatasi trauma terhadap masa lalu. Ya, apalagi kalau kita lihat bagaimana Yusuf, bayangkanlah Pak Darwis, seorang anak yang baik. Ini kan kalau kita baca kisahnya dari semua anak-anaknya Yakub, Yusuf ini anak kesayangan Yakub. Seorang yang baik, ya, yang lemah lembut. Dia bermaksud baik mencari abang-abangnya, tapi coba bayangkan hari yang naas itu. Ya, hari yang naas itu tiba-tiba dia melihat mata-mata kebencian dari abang-abangnya. Lalu mungkin masih teringat bagaimana dia diserahkan ke yang memperbudak dia. Lalu dia dibawa lagi. Ingatan itu sangat traumatis bagi dia. Nah, bagaimana Yusuf menghadapi, mengelola masa lalu yang menyakitkan itu? Bagaimana dia bisa melupakan kenangan-kenangan yang nggak baik itu. Kalau kita baca di Kejadian 41, ya, kita baca di Kejadian 41, Kejadian 42, terutama ayat 7 sampai 20, begitu dia tahu bahwa ketika terjadi kelaparan di Mesir, lalu ada datang orang ya dari tanah Israel datang, dan dia tahu ini adalah abang-abangnya. Dia tahu ini abang-abangnya. Apa? Contoh gini Pak Darwis, misalnya Pak, saya menyakiti hati Pak Darwis. 13 tahun berikut saya muncul di depan Pak Darwis. Apa yang langsung terbayang? Ini dulu yang membuat saya menderita, ya kan? Harusnya itu adalah sesuatu yang normal. Ya, sesuatu yang normal. Ini dulu yang menyiksa saya. Ini yang menjual saya. Ini yang bahkan awalnya mau membunuh saya nih. Dan gara-gara ini saya akhirnya diperbudak dan saya dipenjara, masuk ke Mesir. Ya, di Mesir saya dipenjara. Harusnya itu. Tapi apa yang terjadi? Luar biasa Yusuf. Walaupun dengan sedikit drama dia bikin, dia tahan. Dia nggak langsung mengaku bahwa dia adalah Yusuf, adiknya mereka. Lalu dia drama. Coba tinggal mana yang kamu bilang adik bungsumu, ditinggal lah. Kalian pulang, coba kalian pulang. Tapi yang ini tinggal. Sebenarnya kenapa dia minta si Benyamin tinggal? Karena dia sangat sayang sekali. Ini saudara sekandungnya ini, satu ibu satu bapak ini.
ya saudara sekandung. Jadi dia sangat, tapi abang-abangnya menganggap ini tawanan gitu kan. Wah, ini dijadikan jaminan. Nah, seandainya Pak Darwis, Yusuf mau membalaskan dendamnya saat itu, apa yang nggak bisa dibikin? Dia Perdana Menteri, Pak Darwis. Dia Perdana Menteri. Dan ini datang dari negeri jajah, dari negeri yang miskin yang minta bantuan ke sini. Bisa aja loh, ngapain kamu datang ke sini? Malah dia bisa perintahkan, katakanlah serdadu untuk menangkap mereka ini. Atau bahkan Yusuf bisa buka semua ya kejahatan yang mereka sudah lakukan dan minta tentara untuk bunuh mereka. Tapi itulah pelajaran yang sedang diberikan kepada kita. Yusuf tidak melakukan itu. Ya, walaupun dia mengalami pelecehan dari abang-abangnya. Kalau sekarang itu bahasanya bullying, Pak Darwis. Jadi sebenarnya Yusuf itu dulu dibully. Bisa jadi pemirsa yang diberkati Tuhan, bisa saja kita satu waktu yang lalu adalah korban bully, korban pelecehan, korban penghinaan. Itu menyakitkan sekali, menyakitkan sekali. Tapi mari kita belajar dari Yusuf. Sedikit pun roh dendam itu dia tidak tunjukkan. Karena apa? Dia ingin berdamai dengan masa lalunya. Siapapun kita yang tidak bisa berdamai dengan masa lalu, hidup kita tidak bisa istirahat. Capek psikis kita. Capek, benar-benar capek. Dan kita tidak bisa menjalin hubungan yang benar, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Karena apa? Pikiran kita masih penuh dengan dendam dan kebencian. Itulah Pak Darwis yang disampaikan di pelajaran kita hari ini. Ya, ini jadi pemikiran aja Pak. Kenapa ya kita diminta untuk tidak melecehkan saudara kita sendiri atau kadang membuli saudara kita sendiri? Karena kita hidup selalu bersama dengan saudara, Pak. Iya. Ya. Jadi Pak Darwis memang ya sekurang-kurangnya sejahat-jahatnya saudara kandung, saudara ya walaupun ada kekurangan dan segala macam. Dan biasa ya memang kadangkala kita lebih sakit hati ketika kita disakiti oleh orang yang dekat. Karena kita berpikir kenapa sih ini saudara sendiri masa menyakitin hati. Tapi pertanyaan yang luar biasa, kenapa kita janganlah melecehkan? Karena apa? Apapun yang terjadi, toh saudara kita ini juga Pak Darwis teman kita nanti seumur hidup ke depan ini. Walaupun mereka berjauhan misalnya, saudara kita juga kok, abang adik kita juga kok yang menjadi teman kita, berkonsultasi, teman kita mencari solusi untuk persoalan kita. Tapi terlepas dari ini, bukan berarti pertanyaan Pak Darwis ya pemirsa di rumah, dimanapun kita berada, bukan berarti pertanyaan Pak Darwis, oh kita boleh melecehkan yang lain yang bukan saudara, bukan. Tapi ada penekanan khusus di sini. Kenapa? Kepada saudara kandung, saudara ya kita jangan melecehkan. Ya nggak boleh melecehkan sama siapapun, nggak boleh. Tapi ada penekanan khusus. Biar bagaimanapun sekali lagi, saudara kita ini, ya yang dari ibu, dari satu bapak ini, itu juga adalah teman seperjuangan kita. Dan itu adalah orang yang Tuhan titipkan bagi kita untuk melatih kita saling mengasihi. Ke siapa kita? Begitu kita hidup pertama di dunia ini lahir, ke siapa kita dilatih untuk saling mengasihi? Ke saudara dulu kan Pak Darwis? Enggak tiba-tiba ke tetangga kan? Ke saudara dulu. Saya pikir ini adalah karunia khusus ketika kita punya saudara. Apakah saudara kita sedikit atau banyak, itu semua karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Itu Pak Darwis. Ya. Baik Pak Tobing, terima kasih. Saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini ada topik mengatakan menata panggung. Nah ini apa kira-kira ini Pak? Silakan Pak. Iya Pak Darwis. Ini melanjutkan cerita dari kisah Yusuf ya yang ada di Mesir, kemudian dia menjadi Perdana Menteri Mesir. Saya pikir ini satu pelajaran yang luar biasa sekali, dan bahkan kalau kita baca kisahnya ini berulang-ulang, itu tidak pernah merasa bosan. Tapi ada satu pelajaran yang bagus dari kisah daripada Yusuf dan saudara-saudaranya di Mesir ini, bahwa kita tidak tahu kapan Yusuf itu mengampuni saudaranya setelah dia mengalami dibully oleh saudara-saudaranya, dijual, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual ke pedagang, kemudian dia menjadi budak, menjadi asisten rumah tangga di rumah Potifar, kemudian dia difitnah oleh istri daripada Potifar, dia harus mengalami di penjara ya. Saya yakin itu pasti penjara adalah seumur hidup, karena sebetulnya itu dihukum mati itu Yusuf, saya pikir itu. Nah, kita tidak tahu Yusuf ini sudah mengampuni saudara-saudaranya berapa lama, tapi saya pikir dengan peristiwa seperti terus-menerus ini,
saya yakin sangat berat buat dia. Tapi ada satu keyakinan bagi kita semuanya, kalau dia tidak mengampuni akan perbuatan saudara-saudaranya, dia tidak akan memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi pengampunan kepada saudara-saudara yang sudah yang sudah melakukan perbuatan jahat terhadap dia, kemudian Yusuf ini mengampuni kesalahan perbuatan mereka. Ini membuat Yusuf ini dia lebih bisa menerima dirinya, dia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, sehingga outputnya itu adalah bahwa dia itu bisa menjalani kehidupan dia dengan baik, dan hasilnya adalah luar biasa. Tuhan menyertai dia di Mesir. Tuhan menyertai dia. Bahkan dia menunjukkan kinerja, performanya dia itu menjadi Perdana Menteri, diangkat menjadi Perdana Menteri. Nah, satu kali ini kan saudara-saudaranya datang. Oleh karena kelaparan yang yang terjadi di bumi selama 7 tahun, dan mereka ini sudah 2 tahun berjalan. 2 tahun berjalan. Berarti masih ada 5 tahun masa kelaparan itu akan terjadi di bumi ini ya. Nah, bagaimana Yusuf ini menata panggung pada saat saudara-saudaranya itu datang? Yusuf ini menggunakan penerjemah. Jadi saudara-saudara tidak tahu apa yang mereka bicarakan itu sebetulnya diketahui oleh Yusuf. Mereka pikir Yusuf ini adalah orang Mesir yang tidak tahu apa yang menjadi pembicaraan. Mereka bahkan saling menyalahkan. Wah, inilah akibatnya kita dulu menjual adik kita, sehingga akibat daripada itu harus mereka tanggung. Itu Yusuf tahu apa yang mereka bicarakan itu. Kemudian pada waktu Yusuf memberikan satu tes, kemudian dia menahan Simeon sebagai garansi, jaminan ya, kalau memang benar kamu itu adalah 12 bersaudara, ajak adik kamu, adik yang paling bungsu itu ke Mesir. Supaya kita percaya bahwa kalian orang-orang Ibrani ini adalah orang-orang yang jujur. Dan ini kan memang sangat berat ya. Tapi singkat cerita, Benjamin ini juga diajak pada waktu visit yang kedua, kunjungan yang kedua mereka ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Karena memang kelaparan yang terjadi pada bumi itu sangat dahsyat sekali. Yusuf bersukacita ya melihat Benjamin, karena saudara kandung dari satu ibu, dari satu ayah, dan dia melakukan beberapa tes, yaitu dibikinlah perjamuan gitu ya, kemudian sebetulnya ini menjadi satu kecurigaan bagi saudara-saudaranya. Karena apa? Mereka itu didudukkan sesuai dengan urutan umur usia ya, urutan mereka ya, dari Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda sampai dengan yang paling ujung, yang paling terakhir itu adalah Benjamin. Dan Benjamin mendapatkan 5 kali lipat kalau tidak salah ya, hidangan dari meja daripada Yusuf. Yusuf saudaranya pengen lihat ini apakah roh kecemburuan, iri hati itu masih ada atau tidak. Dan Yusuf berhasil menata panggung itu, namun ada satu kesedihan yang dalam. Pertama, dia bisa bertemu dengan saudara-saudaranya, dia sudah mengampuni sebetulnya kepada apa yang dilakukan saudara-saudara kepada dia. Dan ini menjadi satu dasar buat dia melihat, wah, berarti ada satu perubahan sikap, perubahan perilaku, dan dia lihat saudara-saudaranya ini menjadi lebih baik. Meskipun dia tahu ya saudara-saudaranya itu begitu sangat licik. Saya pikir itu dulu Pak Darwis. Iya, ini Pak Fajar, ini hanya pemikiran aja Pak Fajar. Mengapa ya Pak Fajar rasa bersalah segera kita selesaikan dengan baik untuk masa depan kita, Pak. Nah, ini rupanya ada hubungan dengan masa depan kita, Pak. Silakan Pak Fajar. Iya Pak Darwis. Ini rasa bersalah yang harus kita selesaikan ya. Karena menyangkut dengan masa depan kita ya. Iya betul sekali. Kadang-kadang ini berlaku masa bersalah itu begini. Rasa bersalah bisa juga terhadap orang yang mereka sudah melakukan melakukan sesuatu yang salah kepada orang lain. Jadi dia merasa bersalah. Ini seperti halnya
saudara-saudara dari Yusuf. Saudara-saudara dari Yusuf itu mereka merasa bersalah bahwa dia sudah melakukan satu perbuatan yang jahat kepada adiknya, bahkan mau membunuh, kemudian dia jual, ya kan? Nah, ini apakah kita mau selesaikan dengan dengan cara yang baik untuk masa depan kita? Iya, supaya kita terhindar dari rasa bersalah yang terus-menerus. Tapi rasa bersalah ini kan berkaitan dengan orang yang akan mengampuni. Dalam hal ini adalah Yusuf, karena Yusuf yang dibully gitu ya, yang merasa bersalah itu adalah saudara daripada Yusuf, dan ini memang harus diselesaikan. Yusuf tahu bagaimana orang yang merasa bersalah itu akan akan depresi, akan menyalahkan apa yang pernah dia lakukan. Ada satu rasa penyesalan yang di dalam diri, dan ini kan harus diselesaikan. Dan Yusuf itu tahu, makanya Yusuf memberikan pengampunan dengan cara yang sangat elegan dan cara yang berbesar hati ya. Bukan karena kamu gitu loh. Jadi dia memberikan satu positif. Ini karena Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatu. Dia yang menyuruh saya dia yang membuat saya untuk pergi ke Mesir dan akan menjaga, memelihara keluarga dan kaum dari bangsa Israel ini. Ini sesuatu yang bagus sekali. Sehingga orang yang merasa bersalah dalam hal ini adalah saudara-saudara Yusuf, dia menyadari, wah iya ya, memang ini adalah rencana Tuhan. Sehingga dia terbebas dari rasa bersalah, dia bisa move on, dia bisa maju ke depan, bisa merasakan bahwa apa yang mereka sudah lakukan itu diampuni oleh Yusuf ini. Itu Pak Darwis. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Fajar. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing mengampuni, dan bukan hanya mengampuni, katanya melupakan. Wah ini, silakan Pak Tobing. Baik, Pak Darwis. Jadi mengampuni dan melupakan. Jadi sepertinya judul ini pernah juga dibahas di beberapa minggu lalu, ya, mengampuni dan melupakan. Kalau kita pikir-pikir kan, pengampunan itu kan kita persepsi sebagai bagaimana kita bersedia untuk meninggalkan hak-hak kita, ya, untuk sebenarnya kita punya hak untuk membenci, untuk menghukum dan membalaskan, ya, terhadap si pelaku, ya. Tetapi itulah namanya mengampuni. Kita tinggalkan itu semua, kita lupakan itu semua. Nah, tapi gini, mengampuni itu, ya, mengampuni bukan berarti, ya, tadi kan ada pertanyaan di pelajaran di awal, apakah mengampuni berarti kita berarti membenarkan perilaku orang yang diampuni? Oh tidak. Perilaku orang yang diampuni itu tetap itu sebuah kesalahan. Tetapi urusan kita adalah bagaimana kita satu berdamai dengan diri sendiri dan membantu orang, ya, membantu orang yang sudah menyakiti kita itu untuk menyadari bahwa dia sudah salah. Tapi saya tidak menuntut kamu supaya kamu itu mendapatkan perlakuan yang sama dengan kita, bukan. Ya, itulah kalau yang disebut mengampuni. Tapi yang menjadi tantangan adalah apakah kita bisa melupakan? Itu yang sering sulit, Pak Darwis. Ya, kita bisa saja saya sudah ampuni kamu, saya sudah maafkan kamu. Tapi satu waktu ketika kita bertemu, kita langsung terbayang lagi, oh ini dulu pernah jahat ini ke saya. Ya, atau begini, katakanlah saudara Fajar satu waktu pernah tidak jujur kepada saya. Lalu saya ampuni. Satu waktu berikut ke depannya, saudara Fajar misalnya katakan mau mengajak kerjasama dengan saya, ngajak bisnis. Oh, saya langsung ingat. Dulu dia kan nggak jujur. Lalu akhirnya nggak mungkin. Inilah yang menjadi tantangan Pak Darwis. Bisa saja kita Pak Darwis, oke lah, urusan saya pribadi saya tidak mau terbelenggu dengan kebencian. Tetapi apakah kita bisa melupakan? Ketika kita tidak bisa melupakan, kita masih tetap sepertinya diikuti oleh rasa kebencian itu, Pak Darwis. Ya, kita masih seperti terbayang-bayang terus, dan akhirnya
kita boleh dibilang nggak produktif juga. Nggak produktif juga hidup kita ketika kita masih ingat-ingat kesalahan orang, ya. Memang kita nggak ingin, tidak bermaksud supaya orang itu dibalaskan, ya. Tapi kita masih ingat-ingat. Nah, inilah luar biasanya saya pikir teladan yang ditunjukkan oleh Yesus, ya Pak Darwin. Ya. Yesus dikatakan bahwa Yesus itu memberikan pengampunan total. Ya, oleh karena itu kita diminta mengampuni dan melupakan orang lain bukan karena supaya orang, istilahnya bukan karena hanya supaya orang itu tahu salahnya, bukan. Tapi kita mengampuni ya bukan karena orang lain pantas mendapatkannya dikatakan, tapi karena itu adalah apa yang telah kita terima dari Allah dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi mengampuni itu adalah suatu keharusan. Karena sebelum orang lain pernah berbuat sakit hati kepada kita, Allah sudah mengampuni kita dulu, Pak Darwis. Jadi kalau kita sudah pernah diampuni terlebih dulu, lalu kita tidak mengampuni orang lain, kok kayaknya terlalu berani. Ya, kalau orang Jawa bilang kewanen gitu ya. Kok berani banget sih kamu nggak ngampuni orang lain, kamu sendiri aja dulu diampuni. Kalau istilahnya kok berani banget sih kamu nggak mau menolong orang lain, kamu aja dulu juga ditolong gitu loh. Itu kira-kira Pak Darwis. Iya. Makasih Pak Tobing. Ini pertanyaan aja kadang-kadang, gimana sih kita memperbaiki hubungan, cara memperbaiki hubungan, apalagi yang pernah dengan orang yang menyakiti kita, sehingga kita betul-betul mengampuni dan melupakan. Silakan Pak. Ya, jadi Pak Darwis, ya gimana, apa yang kita lakukan agar kita bisa memperbaiki hubungan kita. Jadi saya pikir begini, sebelum apa yang kita lakukan, pertanyaan ini jelas menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita mengampuni orang lain, kita juga harus berinisiatif untuk memperbaiki hubungan. Kadang-kala Pak Darwis, ketika kita memaafkan orang lain, mengampuni orang lain, oke, cukup. Ya, saya sudah ampuni kamu, tapi ya cukup. Kalau disuruh harus dekat lagi ya, oh no, enggak. Nanti terulang lagi, kira-kira seperti itu ya. Tapi ternyata kita harus memperbaiki hubungan. Kenapa? Sama seperti Yesus, Pak Darwis. Yesus sudah mati menunjukkan pengampunannya kepada kita. Sudah dilupakan dan kita diangkat. Tetapi mengapa ribuan tahun Yesus Allah menunggu kita? Itu karena Allah ingin sekali hubungan kita tetap baik. Itu artinya pesan yang sangat kuat bagi kita. Memang kita harus memperbaiki hubungan. Bagaimana caranya? Ingatlah akan asal-usul kita, sama seperti Allah yang sudah berinisiatif selalu memperbaiki hubungan kita. Kita pun sebagai orang yang tadinya berdosa, yang diangkat oleh Allah menjadi anaknya, diampuni kesalahan kita, tentu kita harus melakukan cara yang sama. Kita harus berinisiatif. Kalaupun itu mungkin berat, ya, wah ini orang udah pernah menyakitin saya, masa saya harus berusaha akrab lagi, ya. Ya itulah yang dibutuhkan dari kita supaya beban kita bisa beristirahat dari pikiran-pikiran kebencian dan pikiran-pikiran tidak mau mengampuni. Itu Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Tobing. Saya mau beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, menjadikannya praktis. Nah, ini gimana nih supaya ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari? Silakan Pak Fajar. Iya Pak Darwis, terima kasih. Ini sebetulnya sama juga dengan menjadikan itu menjadikan semuanya itu dengan mudah, dengan praktis. Jadi jangan menjadi sesuatu hal yang sangat berat gitu untuk mengampuni orang, tapi menjadikan hal ini tuh menjadi sesuatu yang mudah, yang praktis, yang bisa dilakukan. Sebetulnya itu message-nya yang dari pelajaran yang bisa kita lakukan. Memang untuk mengampuni ini syarat yang harus terjadi pada diri kita, Pak Darwis, itu kita mesti harus merasa terluka, merasa disakiti, merasa mungkin dibully, ada satu kerugian yang harus kita alami, baik mungkin secara fisik, mungkin secara material, atau banyak hal-hal yang bisa menyakiti hati kita ya, bahkan mungkin menyakiti secara fisik, mungkin orang lain gitu ya, sehingga akan membuat
kita itu sakit hati. Nah, pada saat kita merasakan bahwa kita terluka, sakit hati, merasakan bahwa kita mengalami satu kerugian yang sangat besar gitu ya, disitulah pengampunan itu bisa dilakukan. Pengampunan itu bisa dilakukan. Kalau kita tidak merasa terluka ya fine-fine aja ya, nggak perlu sesuatu yang harus kita berusaha ya. Tapi Tuhan Yesus itu seperti tadi yang disampaikan oleh Saudara Elvin memberikan satu contoh yang baik di salib itu ya. Itu peristiwa di kayu salib itu merupakan satu peristiwa yang sesuatu yang hebat sekali bagaimana Tuhan Yesus itu mengampuni orang-orang ya. Ada satu kutipan yang bagus di dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Seberapa sakit Tuhan Yesus disalib ya. Dia dipaku di kayu salib, kemudian dia harus dihujam dengan tombak lambungnya, kemudian kepalanya dikasih mahkota duri. Ini sesuatu hal yang luar biasa sekali ya, bagaimana menderitanya Tuhan Yesus. Tapi di saat penderitaan yang harus dia lewati, Tuhan Yesus katakan bahwa ampunilah kesalahan mereka. Apa yang mereka lakukan karena mereka tidak tahu. Jadi Tuhan Yesus ini memberikan satu teladan bagi kita semuanya. Kalaupun kita merasa disakiti, kita dilukai, bahkan kita mengalami satu kerugian yang besar, ingatlah akan teladan daripada Yesus. Ampunilah mereka, barangkali mereka tidak tahu. Ada satu kutipan yang sangat bagus, yaitu tidak ada keraguan, pengampunan tidaklah selalu mudah. Rasa sakit dan kerusakan yang terjadi pada kita bisa sangat menghancurkan, membuat kita terluka, bahkan lumpuh, dan bahkan hancur. Penyembuhan akan datang jika kita mengizinkannya. Tetapi berpegang pada kepahitan dan kemarahan serta kebencian akan membuat penyembuhan itu akan menjadi sulit. Jika memungkinkan sama sekali. Artinya begini, kalau kita masih merasa ada satu kebencian, itu sangat sulit sekali kita untuk sembuh daripada rasa sakit hati ini. Jadi saya senang sekali Saudara Elvin katakan, jangan sampai kita diperbudak oleh rasa kebencian. Karena itu tidak akan bisa menyembuhkan. Jalan satu-satunya adalah kita berdoa, Pak Darius. Kita berdoa, meminta kemampuan untuk mengampuni. Jadi berdoa, minta kemampuan dari surga untuk mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Memang kita sadari bahwa kita akan sulit melewati, tapi dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, kita sanggup untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita semuanya. Begitu Pak Darius. Ya, ini Pak Fajar ini jadi pemikiran juga ini. Kenapa ya memberikan pengampunan justru katanya menolong diri kita sendiri, Pak? Ya, betul sekali. Betul. Memberikan pengampunan orang lain yang sudah melakukan perbuatan jahat itu justru akan menolong kita sendiri. Iya, jawabannya itu memang kalau kita tidak mengampuni, kita malah justru dirundung rasa kebencian, sakit hati. Itu yang sakit psikis kita nih Pak Darius ya. Jadi kita malah imun kita malah jadi turun, kita mengingat masa lalu, mengingat perbuatan mereka, itu malah justru merusak tubuh kita, antibodi kita gitu ya. Karena kita selalu ingat perbuatan mereka. Tapi lain halnya bila mana kita mengampuni mereka, ya udahlah kita ikhlas, kita legowo, ikhlas, kita meminta pengampunan kepada Tuhan supaya kita diberikan kemampuan untuk mengampuni orang tersebut, dan kita mau menerima dia kembali, menjaga hubungan dia lagi. Tentunya ini justru akan meningkatkan antibodi kita, meningkatkan imun kita. Justru ini akan menolong diri kita sendiri. Ya sudahlah, jadikan semuanya itu mudah. Jangan sesuatu yang mudah itu dipersulit, ya kan? Tapi jadikan itu merupakan sesuatu yang sangat praktis gitu ya. Jadi ini memang benar-benar itu akan menolong untuk diri kita sendiri, Pak Darius. Baik Pak Fajar, kita coba lanjut ya. Menemukan istirahat setelah pengampunan. Nah ini maksudnya apa ini Pak? Silakan Pak.
Ya, ini kelanjutan daripada cerita daripada keluarga Yusuf ya. Waktu kita membaca kisah ini, Yusuf itu sudah memperkenalkan kepada saudara-saudaranya bahwa dia perdana menteri yang dihadapi oleh mereka itu adalah Yusuf yang mereka jual ke Mesir. Pengakuan Yusuf ini bahwa dia adalah saudara daripada mereka. Kemudian Yusuf meminta semua keluarga yang ada di tanah Kanaan itu pindah ke tanah Mesir, yaitu ke Gosen. Baik semua cucu, anak-anak, bahkan mungkin orang tuanya. Karena kerinduan daripada Yusuf terhadap Yakub itu sudah cukup lama sekali. Ada kurang lebih 13 tahun ya, plus tambah 2 tahun masa kelaparan. Jadi sangat lama sekali, hampir 15 tahun berarti kalau tidak salah gitu ya. Nah, pada waktu pengampunan sudah diberikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya, mereka sudah memperbaiki hubungan mereka saling memaafkan, mereka saling berpelukan. Ini satu peristiwa yang sangat hebat sekali, dan Yusuf meminta mereka untuk tinggal di Goshen, di tanah Mesir. Nah, pada waktu mereka sudah kembali ke tanah Mesir, mereka masih hidup pada sekitar 17 tahun lamanya. Jadi setelah mereka pindah ke Goshen, itu 17 tahun kemudian Yakub itu meninggal. Pada waktu Yakub meninggal, ini menjadi kegelisahan daripada saudara-saudaranya. Waduh, apa yang terjadi? Ini Yakub, orang tua mereka sudah meninggal. Apakah Yusuf akan membalas dendam, atau mereka akan diusir dari tanah Mesir? Banyak pemikiran-pemikiran yang mereka mereka itu sudah melebar kemana-mana, merasakan ketakutan, merasakan satu kekhawatiran. Mereka tidak menyadari ya, meskipun mereka kesalahan mereka sudah diampuni oleh Yusuf, tapi belum cukup bagi mereka bisa beristirahat dengan tenang, mereka bisa tinggal diam di Gosen dengan tenang, dengan kematian daripada orang tuanya, yaitu Yakub itu. Tapi apa yang terjadi, Pak Darwis? Ya. Yusuf ini berbesar hati, luar biasa, memberikan satu garansi, bahwa dia memberikan satu jaminan tetap akan memelihara anak-anak, cucu mereka, bahkan cicit mereka di tanah Gosen ini. Setelah 17 tahun ya. Yusuf ini memberikan keyakinan kepada saudara-saudaranya bahwa apa yang menjadi beban pikiran mereka itu tidak akan terjadi, karena Yusuf memberikan satu jaminan mereka akan dipelihara dengan baik, anak-anak, cucu-cucu mereka di tanah Gosen di Mesir. Inilah peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Saudara-saudara Yusuf mendapatkan satu istirahat, mendapatkan satu pengampunan daripada Yusuf. Yusuf memberikan satu jaminan, garansi, mereka tetap diperbolehkan untuk tinggal tetap di tanah Mesir, yaitu di tanah Gosen ini. Jadi Yusuf ini memberikan satu pelajaran bagi kita semuanya, bahwa dengan menjaga, memperbaiki hubungan, ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan tadi yang dilontarkan Pak Darwis ke saudara Elvin ya, apakah dengan hubungan ini mereka cukup ya setelah diampuni, apakah ya sudahlah kamu punya urusan sendiri, saya punya urusan sendiri, ya udah cukup untuk itu ya. Tapi rupanya dia tidak ya. Yusuf ini tetap memperbaiki hubungan dengan saudara-saudaranya, bahkan memberikan satu garansi, memberikan satu jaminan mereka tetap hidup. Artinya bahwa Yusuf masih berhubungan dengan saudara-saudaranya. Meskipun kesalahan-kesalahan itu pernah dilakukan oleh mereka, tapi tidak membuat hubungan mereka itu berantakan, tidak membuat hubungan mereka itu terpisah oleh satu tembok gitu ya. Tapi tidak. Yusuf tetap menjaga hubungan dengan saudara-saudaranya, memberikan satu jaminan. Inilah yang diajarkan bagi kita semuanya, khususnya ya pemirsa dimanapun saudara berada, pada waktu kita mungkin merasa disakiti, mungkin merasa memiliki satu hubungan yang tidak harmonis lagi. Peristiwa Yusuf dan saudara-saudara ini memberikan inspirasi bagi kita, Pak Darwis, supaya kita tetap menjaga hubungan dengan baik, bahkan ya berinteraksi tanpa mengingat lagi kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan.
Ini merupakan satu pelajaran yang sangat luar biasa, sangat hebat sekali. Meskipun itu sangat berat, tapi apa yang saya temukan di dalam pelajaran ini, kita memperbaiki satu hubungan sehingga mereka mendapatkan satu istirahat, mereka mendapatkan satu pengampunan, dan kita mendapatkan satu istirahat yang tenang. Begitu Pak Daris. Ya ini makanya Pak Fajar saya bertanya kembali ini mengenai pengampunan ini. Bukan hanya menolong diri kita, katanya ini juga bisa menolong kita untuk mencapai kebahagiaan, Pak. Silakan Pak. Iya, betul sekali itu. Pengampunan yang kita berikan kepada orang yang pernah membuat sakit hati kita, membuat kita itu terpuruk, bahkan terluka. Bahkan kita mengalami satu kerugian secara finansial, itu saya yakin dengan pengampunan yang kita lakukan secara ikhlas, ya, kita mengampuni mereka dan kita menjaga hubungan, menjalin hubungan yang pernah retak itu kembali. Inilah yang akan menolong ya kehidupan kita secara pribadi, Pak Daris. Artinya bahwa kita bisa berdamai dengan orang tersebut, berdamai dengan sahabat kita yang pernah ya punya quote and quote punya hubungan yang kurang begitu harmonis, malah justru ada satu kelegaan ya. Tapi yang pertama adalah kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Kalau Tuhan saja sudah memberikan pengampunan kepada kita, kita memiliki satu hubungan yang begitu harmonis dengan Tuhan kita di surga, tentunya pengampunan yang kita berikan kepada orang lain itu juga akan memelihara hubungan yang tetap harmonis kepada orang itu ya. Bersama-sama dengan sahabat kita, dengan orang yang bahkan mungkin orang yang tidak kita kenal, dengan teman kita, dengan partner kita berikan satu hubungan yang selaras kembali seperti sedia kala. Itu Pak Daris. Terima kasih. Pemirsa, tidak terasa kita akan akhiri diskusi ini dan kita akan minta Pak Tobing memberikan kesimpulan, closing statement dari apa yang kita pelajari kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik Pak Daris, pengampunan itu adalah sifat Kristus yang mengalir dari Golgota dan ini ditujukan untuk memperbaiki hubungan kita. Sebagaimana Yesus ya yang sudah dijual ya kepada musuh-musuhnya, demikian juga Yusuf ya, pelajaran yang sama ya, Yusuf seolah-olah memberikan pendahuluan terhadap kisah Yesus yang juga dijual oleh saudara-saudaranya. Lalu kedua tokoh ini yaitu Yusuf dan Yesus sama-sama memberikan pengampunan dan melupakan dan bahkan memperbaiki hubungan mereka. Tidak ada Pak Darwis yang bisa kita benarkan dari roh yang tidak suka mengampuni. Sehebat apapun khotbah kita, sehebat apapun pemahaman kita terhadap isi Alkitab, tapi begitu kita masih menyimpan dendam, kebencian, atau mungkin kita dikatakan seperti di pelajaran sebelumnya, mungkin kita sudah mengampuni, tetapi kita masih mengingat, ya, masih mengingat-ingat. Tidak ada sedikit pun yang bisa dibenarkan dari situ. Mengapa demikian? Pemirsa yang diberkati Tuhan, karena Allah sudah melakukan itu terlebih dahulu kepada kita. Pengampunan yang Allah berikan biarlah itu menginspirasi kepada kita bahwa kita pun harus mengampuni, karena hal yang sama orang lain harus dapatkan dari kita karena kita sudah mendapatkan itu dari Allah. Mari kita sandarkan terus hidup kita kepada Yesus, belajar dari pengalaman Yesus, belajar dari pengalaman Yusuf, supaya kita bisa mengampuni dan melupakan, supaya hidup kita bisa istirahat dari perbudakan kebencian, perbudakan rasa dendam, ya, perbudakan rasa tidak tenang dan amarah yang masih menguasai pikiran. Karena orang yang masih dikuasai oleh amarahnya, orang itu akan selalu tidak tenang dalam hidupnya, tidak bisa istirahat. Yesus adalah tempat istirahat kita. Itulah yang menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita mengampuni satu sama lain. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar. Kepada pemirsa semua, terima kasih atas semua
kesempatan yang diberikan kepada kita, khususnya juga kepada Pak Simon Gumanti yang merekam, mengedit, juga mendistribusikan rekaman ini. Luar biasa Pak Simon, Tuhan memberkati. Dan kepada saudara-saudara yang boleh membagikan rekaman ini, kami ucapkan terima kasih. Mari kita tutup diskusi ini dengan doa yang dipimpin oleh Pak Tobing. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Yusuf memberikan pelajaran yang sangat baik bagi kami. Walaupun dia sebenarnya punya kesempatan untuk melampiaskan dendam, melampiaskan rasa traumanya kepada saudara-saudaranya, tapi itu dia tidak lakukan karena dia menyadari itu karena belas kasihan Tuhan. Tuhanlah yang turut campur mengizinkan skenario hidup Yusuf seperti itu. Demikian juga kami Tuhan. Kami pun adalah orang-orang yang sudah Engkau ampuni. Biarlah kami juga mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain, agar kami bisa istirahat dari kebencian, perbudakan, dari roh ingin membalas dendam, dari amarah yang masih membara. Ya Bapa di sorga, sifat manusiawi kami ini sangat ingin melampiaskan kemarahan kami Tuhan kepada orang lain, rasa benci kami. Tetapi pelajaran minggu ini mengajarkan kami Tuhan, agar kami memperbaiki hubungan kami kepada orang-orang yang bahkan sudah bersalah kepada kami. Kuasailah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa melakukan ini di dalam hidup kami. Terberkatilah semua pemirsa dimanapun berada, agar kami saling mengampuni, agar kami saling mendoakan, dan saling membangun hubungan baik satu sama lain. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Tobing. Salam. Salam. Tuhan berkati. Salam.